Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada kesempatan hari ini. Baik, pada hari ini kita akan belajar eh, materi yang tentang hikayat. Kemarin kita sudah belajar dari pengertiannya. Nah, kita akan belajar dari nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam cerita rakyat, yaitu pada hikayat. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang keberadaan nilai-nilai dalam cerita rakyat, yaitu pada hikayat. Hikayat dan sastra klasik lainnya kaya dengan nilai-nilai kehidupan. Kehadiran sastra klasik di tengah masyarakat tempo dulu tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai media pendidikan. Pada sebuah cerita itu pasti ada sesuatu yang berharga, yaitu antara lain dapat berupa pesan, pelajaran-pelajaran tentang kehidupan. Meskipun karya sastra klasik merupakan warisan dari masyarakat zaman dahulu, nilai-nilai tersebut ada yang masih relevan dengan kehidupan pada zaman sekarang. Selain itu, banyak nilai kehidupan terkandung di dalamnya dengan menyampaikan yang halus. Pendengar atau pembacanya seringkali tanpa sadar seolah mendapat wejangan atau nasihat. Inilah yang menjadi kelebihan karya sastra klasik. Seperti halnya sebuah hiburan atau tontonan yang sebenarnya kaya dengan tuntunan. Nah, dalam hikayat terdapat tiga nilai, yaitu nilai agama, nilai moral, dan nilai budaya. Nilai agama adalah nilai yang mendasari pada ajaran-ajaran keagamaan, baik berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, sesamanya maupun dengan makhluk lainnya. Selanjutnya yang B, nilai moral adalah nilai berkaitan dengan baik atau buruknya suatu perilaku seseorang atau kelompok masyarakat. Nilai moral biasanya yaitu terkandung dari keadilan, kejujuran, kesetiaan, dan kedermawaan. Kemudian ada nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berdasarkan pada adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai budaya misalnya berkenaan dengan perkawinan, mata pencarian, dan penataan hubungan masyarakat. Nah, jadi dalam suatu karya sastra itu pasti terdapat eh, ketiga nilai tersebut. Nah, biasanya ketiga nilai tersebut bisa ditemukan dengan pertama pendalaman dari tema. Tema tersebut dari hikayat tersebut mengandung tema apa. Nah, setelah menentukan tema apa yang terdapat dalam hikayat tersebut, kemudian eh, pemahaman amanat. Jadi amanat apa yang ada dalam hikayat tersebut, pesan apa sih yang ingin disampaikan dalam hikayat tersebut, seperti itu. Nah, dari ketiga jenis nilai tersebut memang sudah dibedakan karena ketiga nilai tersebut adalah satu kesatuan, yaitu seperti nilai agama, nilai budaya, dan nilai moral. Nah, itu terdapat semua dalam agama. Jadi secara tidak langsung mereka itu saling berkaitan satu sama lain. Tetapi masih bisa dibedakan. Tapi ada yang tidak bisa dibedakan, contohnya dari kata membunuh. Jika berdasarkan pada agama, itu dilarang, begitupun dari sisi moral dan budaya. Nah, di sini ada contoh, yaitu dari berpakaian tanpa baju atas bagi pria. Nah, untuk beberapa masyarakat itu dianggap seperti sesuatu hal yang biasa karena menurut mereka aurat lelaki adalah hanya dari bawah perut, seperti itu. Tetapi dalam secara agama itu tidak diperbolehkan karena apalagi dalam agama Islam. Nah, aurat laki-laki itu kan dari atas itu juga termasuk aurat. Nah, kemudian minum minuman keras. Nah, minum minuman keras dalam beberapa budaya dan ada beberapa agama yang memperbolehkan meminum minuman keras, tetapi dalam agama Islam itu sama sekali dilarang. Sama sekali tidak boleh dilakukan, jadi dilarang. Meskipun hanya setetes ataupun apapun tujuannya, itu tidak boleh dikonsumsi karena
itu dapat memabukkan. Nah, jadi suatu hal yang memabukkan itu dilarang. Nah, yang kemudian berbohong. Berbohong secara moral merupakan perbuatan yang tidak baik. Dalam agama, perbuatan tersebut bisa menjadi diperbolehkan dengan syarat untuk tujuan kebaikan, misalnya menyelamatkan jiwa seseorang dari ancaman penjahat. Terlepas dari apapun jenis nilai itu, dalam karya sastra klasik, kandungan nilai-nilai tersebut sangat dominan. Hal ini dapat dipahami karena peran karya sastra pada zaman dulu tidak hanya sebagai media hiburan saja, tetapi juga sebagai media didaktis atau media pendidikan. Nah, jadi dalam sebuah karya sastra itu tidak hanya sebagai hiburan saja, tidak hanya semata-mata untuk kesenangan para pecinta sastra, tetapi selain untuk para pecinta sastra, tapi hanya untuk orang-orang yang membaca yang awalnya dia hanya mencari hiburan, tetapi secara tidak langsung dia juga akan mendapatkan pelajaran-pelajaran berharga yang dapat dia implementasikan, dapat dia praktekkan dalam kehidupannya sehari-hari. Saya kira cukup pembelajaran hari ini terkait tentang keberadaan nilai-nilai dalam cerita rakyat hikayat. Jika ada materi yang belum dipahami, silahkan berkomentar di postingan materi di Google Classroom. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.